menjelang subuh pada kesempatan ini ada satu kitab, nama kitabnya Nasoil Ibad. Di situ ada qaulus sahabah. Dia bukan Quran, dia bukan hadis. Al-Quran firman Allah. Kalau hadis perkataan Nabi atau ikrar Nabi. Tapi ini asarus sahabah, perkataan para sahabat. Di mana Umar bin Khattab mengatakan, innallaha katama sitan ala sittin. Sesungguhnya Allah itu menyimpan 6 terhadap 6 perkara yang lain. Ini menarik. Allah simpan tuh Pak. Apa yang Allah simpan 6 perkara? Katama ridho fitoat. Allah simpan keredoan bagi hamba-hambanya yang taat terhadap perintahnya. Ya, di sini penjelasan Imam Nawawi, kalau kita berbuat baik, maka Allah senang, bahkan disebutnya ridho. Senang sama ridho tinggian mana? Ridho Pak. Kalau senang ya sekedar senang aja, tapi ridho di atasnya senang. Jadi kita kalau selama Ramadan ini dan bulan berikutnya banyak berbuat kebaikan, Allah senang. Kata marido fitoat. Kita selama Ramadan ini kan dianjurkan untuk infak, ya, mengeluarkan infak, sedekah, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, bayar fidyah. Fidyah ini jarang di masjid ini, saya perhatikan jarang. Fidyah itu ada 3 kelompok Pak. Kelompok yang pertama kibarusin, orang-orang yang sudah sepuh nggak bisa puasa. Dia sakit tapi belum meninggal, tapi nggak bisa puasa karena sakitnya permanen. Nah, dia harus bayar fidyah. Dia nggak puasa nggak apa-apa, tapi harus bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Basnas DKI sama Basnas Jawa Barat agak beda, Bang Oman. Kalau Jawa Barat itu fidyahnya 1 hari 40.000. Kalau DKI 60.000 fidyahnya. Jadi kalau kita punya orang tua, punya mertua, sakit permanen di kampung, belum meninggal, nggak bisa puasa, bayar fidyahnya. Berapa hari? Kalau sebulan dikali 60.000. 60.000 kali 30 1,8. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi wanita-wanita yang menyusui, khawatir bayinya terganggu karena asupan makanan minumnya kurang. Jadi kalau bagi ibu-ibu muda yang sedang menyusui anaknya, khawatir kalau dia puasa nggak dapat asupan makanan atau minuman, anaknya terganggu, kena 2. Pertama, bayar utang qadha. Kalau dia sudah nggak nyusuin, dia bayar utangnya berapa hari nggak puasa. Yang kedua, bayar fidyah double. Berapa hari dia nggak puasa karena nyusuin. Tapi kalau dia nyusuin cuman nggak khawatir anaknya nggak keganggu, cuman takut air susunya kurang doang, nggak ada pengaruh ke anak, dia nggak kena fidyah. Dia cuman bayar qadha, berapa hari dia tinggalin. Yang ketiga yang bayar fidyah adalah perempuan yang hamil muda. Masih hamil muda, suka muntah-muntah, enek. Kalau hamilnya dia takut anaknya ada apa-apa di kandungannya, karena dia nggak puasa, karena dia puasa asupan gizi kurang, maka dia kena 2. Dia kena bayar qadha puasa, lalu dia bayar fidyah. Tapi kalau hamilnya dia merasa anaknya aman-aman aja, bayi yang dikandungnya aman-aman aja, dia nggak usah bayar fidyah. Nah ini penting. Kalau zakat mal, kesepakatan ulama syaratnya 2. Nisab sudah cukup, batasannya berapa? 85 gram. 1 gramnya 1 juta kurang lebih. Kalau dikali 85 gram berarti 85 juta.
Yang kedua udah setahun, udah haul. Dari Ramadan tahun yang dulu sampai tahun yang sekarang sudah menginjak setahun. Maka keluarkan zakat malnya 2,5%. Berapa itu Pak? 2.125.000. Itu bayar zakat malnya. Jadi nanti kita pulang ke rumah, tanya istri kita, Bu, nomor rekeningnya coba lihat buku banknya. Oh, ada 90 juta. Sudah setahun nggak dipakai operasional, nggak dipakai usaha, ngendep setahun, keluarkan zakat malnya 2,5%. Berapa? 2.125.000. Kasih ke DKM Masjid Al-Husna. Ya Pak, jadi kalau Bapak nggak bayar, ada aja tuh diambilnya. Kena musibah, kena kecelakaan, anak sakit, istri sakit, suami sakit, biayanya habis banyak. Itu gara-gara nggak mengeluarkan zakat. Nah yang ketiga, zakat fitrah. Ini menarik. Zakat fitrah itu ibadah yang nggak boleh kurang, boleh lebih. Jadi dia ibadah nggak boleh kurang. 3,5 liter itu udah sepakat. Kalau dikiloin 2,69 kilogram. Berarti kalau kali 4 jiwa kurang lebih 3 kilo kali 4 12 kilo. Kalau kita bayar zakat kurang dari 12 kilo, nggak sah zakat kita. Tapi dilebihin boleh. Nih Pak, saya bayar zakat 4 jiwa, saya, istri, anak 2. Berarti kalau 2,9 kali 4 kurang lebih 12 kilo. Nih saya kasih 15 kilo, dilebihin boleh. Yang penting jangan kurang. Nah itu penting. Tapi ada ibadah nggak boleh nambah, tapi boleh dikurangin. Tuh Bang Oman. Apa itu? Poligami. Poligami itu batasnya 4, nggak boleh nambah, tapi dikurangin boleh. Pak, saya nggak mau 4, saya kurangin ya 3, boleh. Pak, saya kurang 2 ya, boleh. Cuman poligami ini bagi yang mampu. Contohnya Bang Oman, DPRD bisa. Kalau dia nggak berani, kalau dia berani, tapi kayaknya nggak berani deh. Kiai itu boleh, orang kaya boleh. Yang nekat poligami orang stres, kiai bukan, pejabat bukan, orang kaya bukan. Ya, itu ibadah. Ada ibadah tempatnya khusus, Pak. Waktunya khusus. Apa itu? Haji. Betul. Jadi haji itu tempatnya di Mekah, Madinah sebagai wisata turnya atau ziarahnya. Waktunya khusus bulan haji. Selain bulan haji nggak sah. Nah, itu namanya ibadah yang tempatnya khusus, waktunya khusus. Ada lagi ibadah tempatnya khusus, waktunya kapan aja boleh. Apa itu? Umroh. Ya, saya tahun ini Bang Oman mohon doa, saya berangkat lagi yang kedua nih. Kalau 2016 saya petugas ketua kloter, namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Ya sekarang yang bayar nih. Sekarang bayarnya Pak, uang pertamanya bayar 25 juta. Pelunasannya tahun ini naik hampir 31.700.000. Jadi kurang lebih haji sekarang harganya sekitar 58 juta satu orang. Saya berdua sama istri. Berarti kurang lebih sekitar 120 jutaan lah. Ya, karena subsidi. Harusnya pergi haji itu biaya totalnya hampir 99 juta. Sama negara disubsidi 40 juta. Karena ada yang bayar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Itu hasil keuntungan karena dipakai sukuk. Nah itu subsidi negara 40 juta. Jadi kita bayar hanya 58 juta. Dan nomor porsi antrian, kalau Bapak umurnya 60 tahun, sekarang nih daftar haji ke BSI, bayar ke bank, insya Allah berangkat 30 tahun lagi Pak. Berarti umurnya 90 tahun. Masih hidup nggak kira-kira tuh ya? Ya makanya kalau pergi haji masih muda. Ini anak-anak kita udah dibayarin gitu ya. Dan makin lama makin naik. Bahkan nanti ada wacana uang pertamanya naik 50 juta. Ada wacana. Tapi nggak tahu sampai kapan. Ini yang pertama Pak ya.
Kata marido fitoat. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah ridho. Bapak ngasih infak, sedekah, santunan yatim segala macamnya, Allah ridho. Yang kedua, wa katamal ghadab fil maksiat. Tuh Pak, hati-hati. Allah nyimpen murka, marah Allah bagi yang berbuat maksiat atau dosa. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat dosa walaupun sekecil biji. Jangan. Allah murka. Kalau Allah murka, gunung batuk. Nah, kalau udah gunung batuk repot, betul nggak? Gempa, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Allah murka, Pak. Jadi kalau kita bikin dosa, Allah marah. Apalagi bulan Ramadan, ini jangan dinodai dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa. Karena Allah marah. Jadi kalau kita pengen buat dosa, ya Allah, nanti Allah marah. Jangan. Siap. Yang ketiga, wa katamal maut fil umr. Allah nyimpen maut kepada umur kita nih Pak. Sengaja Allah simpen Pak. Ya, kalau dikasih tahu nggak ada yang kerja, nggak ada yang cari nafkah, semua ke masjid. Allah simpen. Makanya Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi, yuk kita jadikan Ramadan terakhir. Betul. Tahun depan nggak ada yang jamin Pak. Kita ketemu lagi dengan Ramadan. Makanya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang keempat, wa katama Lailatul Qadar fi Ramadan. Jadi ada satu malam selama Ramadan Allah simpen tuh Pak. Allah nggak kasih tahu kapan Lailatul Qadar turun. Kalau kita dapat, kita punya celengan 83 tahun 4 bulan. Itu kita punya celengan. Kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar itu turunnya 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil katanya. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi yang bagus itu 10 hari Ramadan dijaga. Kalau orang-orang dulu, kalau udah 10 malam terakhir, dia iktikaf di masjid tuh Pak, nggak pulang-pulang tuh. Pulang-pulang mau lebaran, udah mau takbiran baru pulang. Karena ngejaga Lailatul Qadar, ya. Nah yang kelima, wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah jaga wali di antara manusia. Supaya apa? Jangan ngeremehin orang. Jadi kita nggak boleh Pak. Tahu-tahu yang diremehin itu waliullah, orang yang dikasih Allah. Supaya kita menghormati siapapun Pak. Nggak boleh melecehkan orang lain. Bisa aja dia wali. Wali itu orang yang dicintai Allah. Dan yang terakhir, wa katama sholatal wusta fi sholatil khams. Allah simpan dari 5 sholat itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ada satu sholat namanya wusta. Tapi kita nggak tahu Pak, apa subuh, apa duhur, apa asar, apa maghrib, apa isya. Allah simpen supaya kita menjaga 5 waktu ini jangan ditinggal, ya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang muttaqin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma bihaqqil Fatihah bisidil Fatihah bi karamatil Fatihah bi jahil Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tadarru'ana wa taqasyu'ana wa ta'abudana wa tamim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.